Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Immortal Suppressor berteriak saat dia berdiri, mencoba mengumpulkan dagingnya. Ini menyakitkan karena potongan-potongan terjebak dengan fragmen spasial. Namun demikian, nenek moyang primal teratas bertahan dan sembuh kembali normal, yang lain akan terluka parah atau mati, tetapi dia pulih secara ajaib. Kamu menunjukkan belas kasihan, Saudara Dao. Pembudidaya pucat itu bertanya pada Li Qiye. Jika aku membunuhmu sebelum kamu bisa memamerkan keterampilan terkuatmu, itu akan menjadi janji yang diingkari. Li Qiye tersenyum. Yang lain menarik napas dalam-dalam, bakat dan kemampuan terbesar atau bahkan mukjizat, semuanya tidak berguna, malapetaka tertentu menunggu. Ini sulit diterima oleh orang banyak, ketakutan menguasai tenggorokan mereka terlebih dahulu, mencekik mereka sebelum bergerak ke hati dan pikiran mereka. Seperti kucing yang bermain dengan tikus. Seseorang bergidik. Seekor tikus bisa berlari dengan seluruh kekuatannya tetapi pada akhirnya, itu hanya akan menunda yang tak terhindarkan untuk menjadi makanan. Situasi ini tampak akrab. Jika kamu ingin membunuhku, silakan, kata penekan abadi. Apakah kamu seseorang yang bisa duduk diam dan menunggu kematian? Li Qiye bertanya sambil tersenyum. Dia merenung dalam diam dan jawabannya adalah tidak. Selama debutnya, ia selalu berani berjalan maju. Masalahnya adalah kali ini berbeda, usaha saja tidak dapat mengubah peluang. Masih akan mati, dia menghela nafas, merasa putus asa. Yang lain mengagumi ketenangannya, mereka mungkin telah didorong gila karena berada di puncak dan jatuh dari tebing. Itu tidak bisa dihindari. Li Qiye berkata, jangan mundur atau meringkuk hanya karena kematian menunggu. Kematian adalah tujuan akhir dari jalan ini. Berapa banyak orang yang menemui akhir mereka karena Anda? Li Qiye bertanya. Dia menyadari sesuatu pada titik ini. Mereka yang menentangnya, pembudidaya biasa, dewa sunyi, dan kaisar, tahu tujuan akhir, namun, mereka tetap berjuang sampai akhir tanpa mundur. Haha. Aku tercerahkan, saya mengerti sekarang, tolong terimalah rasa terima kasih saya atas pelajaran ini. Dia tertawa sebelum membungkuk. Apa hal terburuk yang bisa dilakukan seseorang pada Dao? Itu adalah untuk tidak pernah menggunakannya sepenuhnya terlepas dari kecemerlangan dan potensinya, kata Li Qiye. Benar, aku pengecut, penekan abadi berkata, jika saya harus mati hari ini, saya akan menjadikannya kematian yang mulia, pikiran saya tidak akan terkendali. Bagus, kamu memang memiliki potensi untuk menjadi tuan, Li Qiye mengangguk. Sayang sekali aku tidak akan bisa mencapai alam itu, tapi apa bedanya? Ini masih lebih baik daripada layu diam-diam melalui kultivasi yang gagal. Mati seperti itu tidak lebih dari kegagalan diam-diam, kata penekan abadi. Ya. Mati tanpa menerobos adalah salah satu keputusasaan dan keengganan, kata Li Qiye. Percakapan mereka memicu perenungan di antara kerumunan, terutama dewa dan kaisar yang lebih tua dan sunyi. Mereka memiliki dua akhir potensial, mati dalam pertempuran atau mati di gua terlepas dari upaya mereka untuk memperpanjang hidup. Tidak ada yang bisa mengubah ini. Yang terakhir adalah salah satu kesepian. Tidak ada yang akan berada di sana bersama mereka karena gangguan. Kurasa ini tidak terlalu buruk. Kematian yang mulia karena mati dengan tenang, penekan abadi tertawa. Anak-anak muda tidak merasakan ini secara mendalam, hanya anggota kerumunan yang lebih tua, mereka telah menjalani kehidupan yang penuh kemuliaan dan keagungan. Bagaimana dengan menghabiskan momen terakhir mereka di gua di suatu tempat? Jadi bertarung dengan gemilang dan menumpahkan darah di medan perang atau mati di gua, tidak diketahui semua orang. Keduanya menyebabkan kematian, jadi mana yang lebih berharga? Tidak semua orang bisa mati dengan kematian yang mulia. Li Qiye berkata, mereka harus bertemu seseorang yang bisa mewujudkannya.
Kamu benar, Saudara Dao, menemukan saingan yang bisa kamu lawan sepuasnya sudah cukup sulit, apalagi menemukan seseorang yang bisa membunuhmu dalam satu pukulan di level ini, hahaha, aku telah melakukan bagianku dalam membunuh sebelumnya, aku tidak akan takut mati lagi. Kata Immortal Suppressor dengan penuh semangat. Kerumunan mendengarkan dan bertanya-tanya apakah mereka bisa menghadapi kematian tanpa rasa takut juga, kematian yang mulia tidak terdengar begitu buruk pada saat ini. Saya iri karena saya takut saya tidak akan pernah mengalami kematian seperti itu, Li Qiye tersenyum. Baiklah, hari ini adalah hari yang baik untuk mati, maukah Anda memberi saya kehormatan untuk memberi saya yang mulia? Kata penekan abadi. Semua orang gemetar setelah mendengar ini, merasakan gelombang kesedihan, musuh, teman, dan semua orang di antaranya merasakan hal yang sama, kultivator terkuat di Sin meminta akhir yang mulia. Dominasinya atas dosa selama beberapa era adalah sesuatu dari masa lalu, ini adalah akhir dari jalan bagi nenek moyang primal, ketakutan telah menghilang, digantikan oleh kegembiraan dan penerimaan. Masih leluhur utama, dia akan mati dengan kematian yang berarti, kerumunan kurang membencinya setelah melihat penerimaannya atas kematian tanpa mengemis. Terlepas dari pemerintahannya yang tidak berperasaan, momen ini masih layak untuk dihormati. Izin diberikan, Li Qiye berkata sambil tersenyum, nada suaranya, meskipun santai, masih membawa bobot dan otoritas yang sangat besar. Sempurna. Haha, Immortal Suppressor tertawa dan berkata, sepertinya aku akan mati dengan kematian yang berarti, hidupku tidak terbuang saat itu. Dia membungkuk lagi dan berkata, Saudara Dao, aku mengandalkanmu. Siapapun yang baru saja tiba untuk melihat ini akan berpikir bahwa dia meminta bantuan di ranjang kematiannya. Kamu bisa mulai dengan teknik terbaikmu, kata Li Qiye. Yang terakhirku, dia menarik napas dalam-dalam dan memanggil kuali. Meskipun dia memegangnya, area itu masih runtuh dari beratnya yang tak terhitung, itu memiliki desain primitif dan canggung, setiap garis kasar dan kuno, memberi kesan bahwa perajat mengerahkan semua kekuatan mereka untuk mengukirnya, terlepas dari upaya terbaik mereka, itu masih kurang dari kesempurnaan. Itu memancarkan untaian kekacauan energi sejati. Meskipun kurus, mereka mengandung banyak energi untuk memunculkan dunia yang tak terhitung jumlahnya, cahaya abadi redup terwujud dan berkilauan, tampaknya membuka jalan menuju dunia abadi. Kuali ini adalah pusat langit dan bumi, mampu melahirkan zaman baru dengan waktu yang cukup. Kuali Dingtian, banyak yang berteriak heran, kuali legendaris, orang-orang hanya bisa berbicara, tidak bisa bergerak satu inci pun. Asal-usulnya tidak ada hubungannya dengan Dingtian karena diciptakan oleh nenek moyang pengadilan naga sejati, makhluk ini tidak lagi dikenal hingga zaman sekarang, generasi mendatang hanya tahu pengadilan sebagai garis keturunan Dao yang kuat. Nenek moyangnya terlalu sulit dipahami, berbeda dari nenek moyang lainnya, yang lain memiliki sejarah dan jalur pertumbuhan yang jelas, hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang nenek moyang pengadilan naga sejati, dia tampaknya tak terkalahkan saat dia muncul. Warisan yang menentukan dari penindasan abadi, seseorang berbisik. Mereka yang pernah melihat kuali sebelumnya sudah terbunuh olehnya, dengan demikian, mereka tidak bisa memberitahu publik tentang kekuatannya. Chuzu dan sekutunya terkejut setelah melihat ini lagi karena dengan mudah menangkap mereka. Aku belum pernah kalah dengan kuali ini sebelumnya, Immortal Suppressor menepuknya dengan lembut. Semua orang mengamatinya dan kuali dengan kagum, dia tak terkalahkan dalam dosa dengan kultivasinya. Di tengah tahun-tahun yang panjang, beberapa tumbuh cukup kuat tetapi masih hilang karena kuali, yang lain tidak bisa mengendalikan kuali tetapi dia bisa, memungkinkan dia unteka mengalahkan leluhur prima lainnya. Saudara Dao, aku serahkan kuali ini padamu, katanya sentimental. Saat dia bersiap untuk menggunakan gerakan terkuatnya, dia tahu dia masih akan kalah, kuali itu akan memiliki tuan baru. Ini adalah senjata yang menarik tetapi menyebutnya abadi mungkin terlalu dini,
Dingtian mampu melihat misteri surga yang tinggi tetapi tidak bisa melewati langkah terakhir, sayang sekali dia pergi untuk menyelamatkan yang lain, jika tidak, ada secercah harapan, kata Li Qiye. Kami jauh dari level Anda untuk membedakan hal-hal ini, guru mengatakan hal serupa di masa lalu, sayang sekali aku terlalu lambat untuk mempelajari ajarannya, katanya. Memang, kamu tidak belajar banyak, Li Qiye tersenyum. Saya memang tidak layak dan hanya bisa menganggap diri saya sebagai murid luar, dia mengangguk. Yang lain bertukar pandang, bertanya-tanya seperti apa murid langsung Moshi nantinya, hanya seorang murid luar yang memproklamirkan diri cukup kuat untuk menjaga dosa selama berabad-abad. Tentu saja, mereka yang mengetahui lebih banyak informasi tahu dia terlalu rendah hati, selain itu, setelah kematian Moshi, Dingtian dan Poye juga datang ke Xin dan membantu melatihnya. Inilah alasan mengapa dia mempertahankan cengkeramannya atas Xin, bagaimanapun, nenek moyang primal lainnya telah muncul di dosa termasuk leluhur 6 indera. Nenek moyang primer lainnya telah turun ke dosa, hal yang sama berlaku untuk beberapa penguasa tertinggi, namun, mereka datang dan pergi dengan cepat karena berbagai alasan. Mulai, Li Qiye melambai. Ia, Immortal Suppressor menarik napas dalam-dalam dan sangat ingin bertarung. Begitu dia menerima kematian, dia terlihat lebih mengesankan daripada duduk di singgasana teratai, matanya berbinar seperti bintang, memerintahkan rasa hormat. Tidak ada yang bisa menghentikan kemajuannya, mereka yang menentangnya menghadapi kematian yang pasti, Kaisar Puncak dan Batas tidak memiliki kesempatan melawannya, sikapnya yang tak terkalahkan kembali dalam tampilan penuh. Ini adalah penekan abadi yang sebenarnya, kata seorang penonton. Li Qiye terlalu mendominasi dan membuatnya terlihat menyedihkan jika dibandingkan, namun, sikapnya berubah total sehingga kepercayaan dirinya kembali. Dia tidak lemah, Li Qiye terlalu kuat, seorang Kaisar Puncak berbisik. Pergi. Immortal Suppressor meraung dan kuali diaktifkan. Sebuah zaman yang tak terbatas muncul dengan banyak keberadaan tertinggi, energi kekacauan melingkar di sekelilingnya, meningkatkan kekuatannya. Ledakan. Zaman itu sepenuhnya terwujud menjadi kenyataan, mengandung kekuatan waktu dan kekuatan kehidupan, sosok-sosok penguasa tertinggi bisa dilihat. Immortal Suppressor bergabung dengan dimensi ini, menjadi tuannya dengan kuali dalam genggamannya, dengan aliran sementara yang mengalir di sekelilingnya, dia menjadi abadi, gambar-gambar penguasa berpose di belakangnya, memberkatinya dengan kekuatan mereka. Kuali membuat seluruh zaman menjadi miliknya, nasib dan karmanya adalah perintahnya. Panggung Tuan, Kaisar Puncak tidak bisa lagi menahan tekanan bawaan yang berasal darinya. Dosa tampak kecil jika dibandingkan. Dia adalah tuan sekarang, semua orang bergidik. Aku bisa mendorong leluhur primal kembali, tapi bukan bentuk tuan ini, Chuzu menarik napas dalam-dalam. Sebagai Kaisar Jalan Batas, dia bisa mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk memberikan gerakan di tingkat primal, ada harapan untuk menang melawannya. Namun, bentuk yang diberikan oleh kuali ini adalah sesuatu yang melampaui mereka sepenuhnya. Kaisar bukanlah apa-apa sebelum seorang tuan. Jadi inilah mengapa tidak ada yang bisa mengalahkannya, seorang kaisar yang ambisius dan bangga berkata, dia pernah menyimpan harapan untuk mengalahkan Immortal Suppressor setelah mendapatkan anima primal, sayangnya, menjadi leluhur primal ternyata tidak cukup. Beberapa kaisar dan dewa terpencil mengira mereka memiliki kesempatan untuk menjadi leluhur prima tetapi tidak berani memikirkan alam berikutnya. Lagi pula, hanya beberapa makhluk di tiga abadi yang menjadi tuan, misalnya, penguasa hidup dan mati, Li Xingchen, penguasa bencana, Xian Chengtian, leluhur Bodhi, atau murid langsung Zhan Sansheng, Wei Zhen. Satu-satunya di Xin yang memiliki kesempatan adalah mendiang Kaisar Transcendent, selain itu hanya kesempatan, bukan kepastian mutlak. Ini lebih seperti itu tetapi sayangnya, Anda tidak memahaminya sendiri atau Anda akan memiliki kesempatan dengan proses pelupaan, kata Li Qiye. Ya,
Dan saya hanya berhasil sejauh ini dengan bantuan guru, ketidakmampuan saya menodai namanya, Immortal Suppressor menghela nafas. Saudara Dao, bersiaplah untuk menghadapi langkah pamungkasku, Immortal Suppressor memegang kuali dan berteriak dengan kilat mengalir di matanya. Dia adalah penguasa guntur di zaman ini yang turun ke dunia fana. Tunjukkan padaku betapa briliannya langkah terakhirmu, Li Qiye tersenyum. Baiklah, itu akan mulia. Dia meraung saat anima primalnya menumbuhkan sepasang sayap ringan. Dia membakar darah aslinya dan ruang menguap, semua afinitas dilebur menjadi satu kekuatan dan disalurkan ke kuali. Satu-satunya Ding Tian. Kuali menjadi satu-satunya cahaya di dunia ini karena segala sesuatu jatuh ke dalam kegelapan. Satu-satunya cahaya membutakan semua orang, meniadakan kaisar dan tatapan surgawi para dewa yang sunyi. Kuali itu berubah menjadi naga sejati dan melonjak untuk Li Qiye, itu memanggil dunia yang penuh dengan sarang drakonik, jutaan naga muncul, raungan mereka saja menghancurkan bintang-bintang. Mereka segera berubah menjadi surga dan menggunakannya sebagai alat untuk pertempuran, ini adalah batas Dao karena surga melampaui semua keberadaan lainnya. Makhluk tertinggi masih tidak lebih tinggi dari surga, kultivator terkuat juga tidak lebih kuat. Ledakan. Dosa tidak bisa menahan surga drakonik, gelombang kejut menyebar ke segala arah dan meratakan segalanya di sepanjang jalan. Ini menandai akhir dari dinasti penindasan abadi yang sudah rusak, reruntuhan yang tersisa berubah menjadi asap. Area di sekitar Li Qiye direduksi ke awal, hamparan kacau tanpa afinitas dan esensi apapun, hanya Li Qiye yang tersisa, mendorong kuali ke belakang dengan satu tangan. Ekstremitas, segel, Immortal Suppressor menyalurkan semua vitalitasnya ke dalam kuali, zaman dan makhluk hidupnya berkontraksi ke satu titik. Agak menarik, Li Qiye tersenyum setelah melihat titik fokus. Ledakan. Runtuhnya zaman menghasilkan tingkat kekuatan yang tak terbayangkan yang berasal dari semua kemungkinan afinitas dan karma. Jiwa penonton meninggalkan tubuh mereka dalam ketakutan setelah menyaksikan inti kekuatan, hal ini jika dibiarkan tidak terkendali dapat melakukan hal yang sama pada Xin, mengembunkannya menjadi energi. Inti bergabung bersama dengan kuali, memulai gaya hisap yang lebih besar, semuanya menghilang ke dalam kuali termasuk Li Qiye. Apakah dia ditangkap? Seseorang bertanya. Gua tidak bisa lagi dilihat bersama dengan fenomena visual lainnya, tidak ada setitik debu pun yang tersisa ketika tidak menghitung Immortal Suppressor dan kualinya. Apakah Li Qiye kalah? Seorang kaisar bergumam. Tidak mungkin, seorang dewa yang sunyi berkata, ini mungkin tidak cukup untuk membunuhnya. Pada akhirnya, semua orang mengira Li Qiye tidak terkalahkan meskipun dia menghilang secara tiba-tiba. Keruntuhan singularitas sudah cukup untuk menghancurkan sebuah zaman, kata seorang tembakan besar yang sudah usang. Ya, bahkan fisik berlian yang tidak dapat dihancurkan akan direduksi menjadi debu untuk bergabung dengan singularitas, seorang leluhur kuno berkata. Yah, itu bukan zaman yang sebenarnya, hanya kekuatan kuali, itu tidak berisi segala sesuatu yang substansial, jadi tidak bisa membunuh Tuan, seorang kaisar tidak setuju. Mereka percaya Li Qiye adalah penguasa tertinggi, hanya saja dia belum menunjukkan kultivasi sejatinya. Jadi, meskipun Immortal Suppressor dapat menggunakan kuali dengan bantuan tuannya, dia masih hanya leluhur utama, kesenjangan kekuatan tidak dapat diatasi, jadi Li Qiye hanya terjebak untuk sementara. Li Qiye memang tersedot ke dalam kuali, meskipun atas kemauannya sendiri dan tidak terluka oleh singularitas. Begitu masuk, segel internal melancarkan serangan yang menghancurkan terhadap penyusup, mereka jauh lebih kuat daripada gerakan pamungkas kuali. Kesengsaraan, petir dan api, bersama dengan bencana lainnya, mengelilingi Li Qiye, kutukan dengan suara iblis bergema di benaknya, nyala api yang paling menakutkan berusaha membakarnya. Kuali itu berisi kejahatan dan bencana dari suatu zaman, yang mampu membunuh penyusup tingkat tuan. Menarik, aura primordial Li Qiye melindunginya dari bahaya.
Tapi ada yang tidak beres, dia mengerutkan kening setelah memperhatikan sesuatu. Serangan Immortal Suppressor tidak bisa dibandingkan dengan segel internal senjata. Senjata dimaksudkan untuk menghancurkan musuh, bukan mengandung segel ini. Jika segel dilepaskan bersama dengan gerakan pamungkas sebelumnya, itu akan jauh lebih merusak, beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Dengan demikian, penggunaannya yang sebenarnya adalah untuk menampung atau menghancurkan sesuatu di dalamnya. Jadi apa yang bersembunyi di sini? Itu bukan senjata, itu pasti, Li Qiye berkata sambil menatap lebih dalam ke dalam kuali. Keturunan pengadilan naga sejati, Zhan Sansheng, dan penekan abadi semuanya menggunakannya sebagai senjata, ini ternyata tidak akurat. Apa alasannya? Dia merenungkan karena segel itu bisa digunakan untuk menjaga rahasia. Baiklah, aku akan mencari tahu, dia memanggil hukum primordial dan memulai pencarian. Misteri kuali diungkap oleh hukum-hukumnya, segel mengelak dan penahanan tidak bertahan lama. Di sana, dia menghilang, melarikan diri dari bencana. Mereka menjadi gila dan buru-buru mengejar, tampaknya hidup, mereka tahu dia telah memperhatikan sesuatu dan ingin membunuhnya setelah tergesa-gesa. Li Qiye dengan mudah menahan rentetan dan melanjutkan ke lokasi rahasia, memecahkan semua segel di sepanjang jalan. Begitu dia berhasil melewatinya, bencana berhenti mengejarnya, sebaliknya, dia disambut oleh partikel hijau muda yang lembut, ini tampak seperti kerajaan elf hijau, tampaknya senang melihat seorang pengunjung. Di hadapannya ada struktur segitiga yang terbuat dari balok-balok segitiga yang lebih kecil yang ditumpuk satu sama lain, itu menyerupai gunung yang hidup. Setelah diperiksa lebih dekat, segitiga memiliki tabung kristal kecil di dalamnya dengan embrio Dao yang mengandung di dalamnya. Perbendaharaan dari Grand Dao, jadi orang tua ini memiliki trik ini, membangun bahtera di sini, Li Qiye memandang. Gunung itu sebagai inkubator Dao. Kuali diciptakan untuk menjadi penyimpanan, bukan senjata. Sayang sekali, sekilas ke dalam rahasia surgawi dan potensi yang tak terhitung tetapi menghabiskan seluruh energinya di sini, Li Qiye menjadi emosional karena ini adalah seseorang yang dia hormati, Long Dingtian. Di masa lalu, Long Dingtian meninggalkan benih zamannya di sini, dia tahu bahwa dunianya dalam bahaya tetapi masih kembali. Pada akhirnya, dia tidak bisa menyelamatkan zamannya tetapi penyimpanan Dao ini tetap ada. Ketidakkegoisan dan cinta seperti itu, Li Qiye menggelengkan kepalanya, tapi itu hanya secercah harapan yang mungkin tidak berarti apa-apa. Bersambung.